Andi Rewa bisa melihat kalau pria ini tidak tertarik padanya. Ucapan basa-basi itu hanyalah sekedar formalitas. Kalau Alfredo benar-benar ingin mengundangnya untuk melihat Feng Shui, Andi pun sebenarnya tidak akan menanggapinya. Karena itu, Andi Rewa langsung berkata, "Maaf Tuan Alfredo, jadwalku belakangan ini cukup padat. Kalau kau benar-benar membutuhkan ahli Feng Shui, aku bisa membantu merekomendasikan beberapa orang lainnya." Alfredo tidak menyangka Andi Rewa bisa bicara sebelak-belakan itu. Di dalam hati, dia menjadi agak kesal. Tadi aku hanya basa-basi, kenapa dia malah serius? Apakah dia pikir aku sungguh-sungguh ingin memintanya melihat Feng Shui? Dia pun tertawa canggung 2 kali dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Kalau Tuan Andi sedang sibuk, nanti kita cari kesempatan lain saja." Namun di dalam hatinya Alfredo mengumpat, "Anak muda ini pasti tukang tipu kelas teri. Nanti aku harus mencari waktu untuk mengingatkan Mary supaya berhati-hati. Jangan sampai tertipu dengan orang semacam ini." Pada saat ini, Harley tersenyum hangat dan berkata, "Acara gala akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Kami sudah siapkan ruang istirahat VIP untuk Nona Mary. Silakan istirahat dulu sebentar di sana. Nanti ketika acara dimulai, kau akan tampil sebagai kejutan untuk para tamu lainnya." Dia lalu menambahkan, "Sekarang ini, selain kami bertiga, tidak ada satupun dari 200-an tamu yang tahu kalau Nona Mary adalah bintang kejutan malam ini. Aku yakin ketika kau tampil nanti, itu akan menciptakan sensasi besar." Mary Kalista sudah tahu semua pengaturan ini sebelumnya, jadi dia tidak keberatan. Dia pun mengangguk dan berkata sopan, "Terima kasih atas upayanya Tuan Harley." Harley tersenyum, "Itu sudah menjadi kewajibanku." Sambil berkata demikian, dia membuat isyarat mempersilakan. "Silakan Nona Mary." Mary Kalista mengangguk. Seorang pengawal Amerika mendekat dan berkata, "Nona Mary, kami sudah memeriksa area dalam dan dipastikan aman. Di dalam juga sudah ada tim keamanan yang diatur oleh Tuan Harley. Jadi kami tidak akan menempatkan terlalu banyak orang di ke dalam. 6 orang akan masuk bersamamu. Sisanya akan berjaga di pintu masuk dan keluar." Mary Kalista tidak merasa ada ancaman terhadap keselamatannya, jadi dia pun menyetujui pengaturan tersebut. Setelah itu, Mary Kalista masuk ke dalam bersama Andi Rewa, Erwin, dan asistennya Rara, mengikuti Harley dan yang lainnya. Sementara itu, Hattori Kazuo belum ditempatkan di dekat ruang istirahat VIP Mary Kalista. Dia masih ada di dapur belakang, membantu menyiapkan minuman. Menurut rencananya, setelah Mary Kalista masuk ke ruang VIP, dia akan menyuruh salah satu bawahannya membawa minuman ke dekat ruang itu. Lalu secara tidak sengaja menumpahkan anggur merah di karpet dekat ruang tersebut. Setelah itu, Dexter akan muncul dan memerintahkan petugas lain untuk mengganti karpet. Di saat karpet diganti, itulah mereka akan melancarkan serangan kepada Mary Kalista. Saat ini, Harley dan yang lainnya membawa Mary Kalista sampai ke depan pintu ruang VIP. Harley sendiri membukakan pintu dan berkata, "Nona Mary, silakan beristirahat sebentar di sini. Nanti setelah gala dimulai, aku, Tuan Teddy, dan Wakil Ketua Tuan Alfredo akan bergantian memberi pidato pembukaan. Setelah itu, kami akan mengumumkan tamu spesial dan akan ada petugas yang menjemputmu." Mary Kalista mengangguk, "Baik, aku akan menunggu di dalam." Harley mengangguk senang dan tersenyum. "Kalau begitu, kami pamit dulu. Kami harus bersiap-siap." Begitu mereka pergi, salah satu pengawal menghampiri Mary Kalista dan berkata, "Nona Mary, kami sudah memeriksa ruang ini. Tidak ada pintu lain, jadi sangat aman. Juga tidak ditemukan alat penyadap atau kamera tersembunyi. Kami berenam akan berjaga di pintu. Kalau ada apa-apa, silakan panggil kami."
Mary Kalista mengangguk. Terima kasih. Pengawal itu menambahkan, oh iya Nona Mary, di dalam ada beberapa minuman dan makanan ringan. Kami sarankan untuk tidak dikonsumsi sembarangan demi keamanan. Mary Kalista mengangguk. Baik, aku mengerti. Setelah itu, Mary Kalista melihat ke arah Andi dan Erwin, lalu berkata, Paman Erwin, Andi, ayo kita duduk di dalam. Dia juga melihat ke arah Rara. Rara, kau juga masuk dan istirahat sebentar. Keempat orang itu pun masuk ke ruang VIP. Begitu masuk, Erwin langsung meneliti ruang itu. Meski ruangan tersebut sangat mewah dan furniturnya mewah pula, tapi entah kenapa dia merasa tempat itu tidak memberi rasa aman. Ruang itu hanya punya satu pintu keluar masuk. Selain itu, tidak ada jendela atau akses lain. Ruang tertutup seperti ini memang cocok untuk privasi tinggi. Tapi kalau terjadi bahaya, tidak ada jalur evakuasi. Karena itu dia mulai merasa gelisah. Ada sesuatu dari acara gala ini dan ruang tertutup ini yang membuatnya tidak tenang. Seolah ada bahaya tersembunyi yang sedang menunggu. Dia pun bertanya pada Mary Kalista, Nona Mary, bagaimana kau bisa diundang ke acara gala ini? Mary Kalista menjawab, Wakil Ketua Tuan Alfredo adalah teman lama ayahku. Karena hubungan itu, tur konserku di beberapa kota awal bekerja sama dengan kamar dagang di New York. Beberapa hari lalu, Paman Alfredo mengatakan kalau Tuan Harley ingin mengadakan gala amal bersama mereka dan mengundangku. Temanya cukup bermakna, jadi aku setuju. Erwin mengangguk, lalu bertanya lagi, acara gala ini untuk membantu anak yatim Indonesia, bukan? Mary Kalista mengangguk sambil melirik Andi Rewa dan berkata, benar, dulu Andi hidup susah di panti asuhan. Sekarang dia banyak mendanai kegiatan amal untuk anak yatim. Jadi, aku juga ingin berkontribusi untuk itu. Rara yang ada di samping ikut melirik Andi, ingin melihat apakah ekspresi Andi Rewa akan berubah karena pertanyaan Erwin. Tetapi Andi Rewa yang kadang agak tumpul dalam urusan emosi masih belum menunjukkan reaksi apapun. Sementara itu, Erwin merasa semakin cemas karena menurutnya semua ini tampak seperti panggung yang disiapkan khusus untuk Mary Kalista. Kalau benar begitu, maka pertanyaannya, untuk apa? Apakah Tuan Harley Winata menyukai Mary Kalista dan ingin menyenangkan hatinya? Atau apakah ada niat jahat di balik semua ini? Kalau ruangan ini tidak begitu tertutup dan sulit diakses, mungkin dia hanya akan menganggap Harley ingin menarik perhatian Mary Kalista. Namun dengan keberadaan ruang tanpa celah seperti ini, Erwin merasa ada aura bahaya samar yang mengintai. Untuk sesaat, Erwin tidak tahu harus bagaimana menyampaikan perasaannya kepada Andi Rewa dan Mary Kalista. Mary Kalista adalah seorang public figure. Kalau dia tiba-tiba meninggalkan acara gala tanpa alasan, dan itu tersebar di media, maka reputasi Mary Kalista bisa rusak. Kalau ternyata dia cuma salah duga, maka semuanya akan menjadi lelucon besar. Saat ini, Andi Rewa melihat ekspresi Erwin yang tampak serius dan cemas, lalu bertanya, Paman Erwin, kau sedang memikirkan apa? Erwin segera sadar dan menggeleng. Tidak. Aku hanya merasa ruangan ini sangat private. Andi Rewa merasa itu komentar aneh, tapi tetap mengangguk sopan. Lalu Erwin duduk di samping Andi dan berbisik, Tuan Andi, aku merasa ada yang tidak beres. Andi Rewa terkejut dan bertanya, apanya yang tidak beres, Paman? Erwin menatap ke sekeliling ruangan lalu berbisik, tempat ini. Andi Rewa sedikit terkejut. Dia menatap Erwin dan bertanya pelan, Paman Erwin, menurutmu ada masalah apa di sini? Seiring kekuatannya yang terus meningkat, Andi Rewa sudah mencapai kondisi mental yang stabil, sehingga dia bisa tenang menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, dia tidak perlu terus-menerus merasa tegang. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menghadapi kejadian tidak terduga. Namun, Erwin berbeda. Selama bertahun-tahun tinggal di Amerika Serikat,
Erwin selalu hidup dengan sangat hati-hati. Di satu sisi, dia harus khawatir pihak imigrasi menemukan kalau dirinya adalah imigran ilegal. Di sisi lain, dia juga takut keluarga kaya bernama Irwan dari Surabaya akan mengirim orang untuk mencarinya. Oleh karena itu, dia selalu waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Nalurinya dalam mencium bahaya tentu jauh lebih tajam. Saat ini Erwin berkata dengan nada serius, "Tuan Andi, ada banyak detail kecil yang menurutku tidak cocok." Sambil berbicara dia mengungkapkan semua keraguan yang ada di dalam benaknya. Setelah Andi Rewa mendengarnya, ekspresinya pun berubah menjadi dingin. Dia merasa analisis Erwin sangat masuk akal. Kalau satu atau dua hal tampak tidak wajar mungkin bisa dianggap kebetulan. Tapi kalau banyak hal yang janggal jelas tidak bisa lagi dijelaskan dengan kebetulan semata. Menyadari itu, dia bertanya pelan, "Paman Erwin, apakah kau merasa Harley mempunyai niat buruk terhadap Mary?" Erwin mengangguk dan berkata, "Harley adalah putra keluarga Winata. Di antara semua orang di luar sana, statusnya yang paling tinggi. Jadi tidak mungkin dia membantu orang lain bermain sandiwara. Maka bisa dipastikan, dia adalah tokoh utama di balik ini semua." Dia melanjutkan, "Selain itu, dengan statusnya sebagai putra keluarga Winata, kalau dia sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, pasti dia sudah menyusun rencana yang sangat matang dan tidak akan meninggalkan celah apapun. Mereka menempatkan kita di ruangan yang tidak punya jalan keluar ini. Maksudnya sudah sangat jelas dan penuh bahaya." Andi Rewa mengerutkan keningnya. Di dalam pikirannya tiba-tiba terlintas nama Ariel yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Lalu timbul sebuah kecurigaan di dalam benaknya. Mungkinkah Ariel mempunyai hubungan dengan Harley? Atau mungkinkah Harley adalah atasan penting dari Ariel? Bagaimanapun juga, kalau Harley benar-benar berniat menyakiti Mary Kalista malam ini, maka dia sama saja dengan Ariel, binatang buas berbulu manusia. Selain itu, Ariel menghilang justru setelah tiba di New York. Bahkan pasukan Galesong dengan segala kemampuannya tidak bisa menemukan jejaknya. Ini membuktikan bahwa Ariel kemungkinan besar berlindung pada orang yang sangat kuat, dan Harley memenuhi kriteria itu. Memikirkan hal ini, Andi Rewa segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Wan Pojun. "Selidiki, apakah ada hubungan antara Ariel dan Harley dari keluarga Winata. Selain itu, cari tahu hubungan Harley dengan Noah Winata." Selama informasi itu tercatat dalam arsip, pasukan Galesong bisa menyelidikinya dengan mudah. Meskipun banyak data tentang Harley dienkripsi tingkat tinggi, namun pasukan Galesong memiliki informan di Lembaga Intelijen Amerika Serikat serta hacker andalan mereka yang mampu membobol data rahasia. Maka mereka segera menemukan arsip tentang Ariel dan Harley dan membandingkan keduanya. Hasilnya langsung tampak jelas. Sementara Andi Rewa menunggu balasan, Mary Kalista memandang mereka berdua dengan bingung dan bertanya, "Paman Erwin, Andi, kalian berdua bisik-bisik membicarakan apa?" Andi Rewa tersenyum tipis dan menjawab santai, "Aku penasaran dengan Harley Winata itu. Jadi aku bertanya kepada Paman Erwin." Mary Kalista bertanya heran kepada Andi, "Memangnya hal apa tentangnya yang membuatmu merasa penasaran?" Andi Rewa hendak menjawab, tapi tiba-tiba dia menerima pesan. "Tuan Andi, ayah Harley bernama Rubin Winata. Kakeknya, Daniel Winata dan Noah Winata, adalah kakek buyutnya. Sisanya masih dalam proses penelusuran." Andi Rewa langsung paham. Harley ternyata adalah keponakan dari Camilla Winata. Lalu dia berkata kepada Mary Kalista, "Kebetulan, aku kenal dengan bibi dari Harley." Mary Kalista terkejut. "Hah? Kau kenal dengan bibinya?" Andi Rewa tertawa. "Itu cerita panjang." Saat itu ponsel Andi kembali berbunyi dan muncul pesan, "Tuan Andi, Ariel dan Harley pernah kuliah di universitas yang sama. Dan waktu kuliah mereka juga sepenuhnya tumpang tindih.
Jadi setidaknya bisa dipastikan mereka adalah teman satu kampus. Andi Rewa mengumpat di dalam hatinya. Begitu membaca pesan ini, pikirannya langsung tercerahkan. Dia bergumam di dalam hati. Sudah dicari kemana-mana, tetapi Ariel tetap tidak ketemu. Ternyata dia bersembunyi di New York dan bergabung dengan Harley. Keluarga Winata sangat kuat dan New York adalah wilayah kekuasaan mereka. Kekuatan serta sumber daya mereka di sini jauh di atas pasukan Galesong. Kalau Ariel terus bersembunyi di keluarga Winata, maka meskipun pasukan Galesong mencari selama sebulan, tetap saja tidak akan bisa menemukannya. Maka Andi Rewa semakin yakin bahwa jamuan amal malam ini adalah jebakan Harley untuk Mary Kalista. Bahkan kemungkinan besar Ariel berada di balik perencanaannya. Saat ini wajah Andi sudah terlihat sangat muram. Dia benar-benar tidak menyangka putra keluarga Winata berani berbuat sejauh ini, bahkan berani menyentuh seorang Mary Kalista yang sudah dia anggap sebagai adik perempuannya. Erwin pun menyadari perubahan ekspresi Andi dan buru-buru berkata pelan, "Tuan Andi, kalau memang pihak lawan mempunyai niat jahat, para bodyguard di luar mungkin tidak cukup. Aku perkirakan mereka akan bergerak tepat saat jamuan resmi dimulai. Jadi sekarang kita hanya punya waktu 5 menit. Dia segera menambahkan, "Aku punya satu cara untuk mengulur waktu. Segera hubungi 911 dan katakan bahwa ada orang di sini yang berencana melakukan serangan teror dengan bahan peledak. Di New York, ancaman terorisme adalah prioritas tertinggi. Begitu polisi menerima laporan terkait terorisme, mereka akan langsung merespon dengan sangat serius. Tim khusus akan tiba dengan helikopter dalam 5 menit. Dan dalam 10 menit akan ada lebih dari 300 polisi yang dikerahkan ke lokasi. Apalagi tempat ini milik keluarga Winata, dan malam ini putra keluarga Winata berada di sini. Polisi pasti akan lebih serius dan tidak akan berhenti sebelum tempat ini mereka periksa habis-habisan. Pada saat itu, masuknya ratusan polisi dan pasukan khusus akan sepenuhnya menggagalkan rencana mereka. Kita pun akan aman untuk sementara." Andi Rewa mendengar ini dan merasa kagum akan kecepatan analisis Erwin. Dia tidak menyangka Erwin bisa menemukan solusi dalam waktu sesingkat itu. Tragedi 9/11 yang mengguncang dunia juga terjadi di New York. Trauma itu masih melekat kuat dan Andi Rewa yakin kalau polisi menerima laporan tentang ancaman terorisme, mereka akan bergerak dengan sepenuh tenaga. Apalagi tempat ini milik keluarga Winata dan jamuan diadakan oleh putra mereka. Kalau benar terjadi serangan, dampaknya akan luar biasa besar. Itu pasti membuat polisi semakin waspada. Jadi kemungkinan keberhasilan rencana Erwin hampir 100%. Namun Andi Rewa tidak berniat menggunakan cara itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Paman Erwin, menangkap basah pencuri harus disertai barang buktinya. Kalau pencuri datang, tapi malah kita yang kabur membawa harta, maka kita mungkin bisa lolos sesaat, tapi selamanya akan terus dihantui. Selama pencurinya masih ada, dia akan terus mengincar harta kita." Mendengarnya, Erwin langsung terkejut dan berkata cemas, "Tuan Andi, pihak lawan ini adalah putra keluarga Winata. Kita tidak tahu berapa banyak ahli kelas atas di bawahnya. Hanya mengandalkan bodyguard, kita jelas tidak cukup. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan diri dulu, lalu menyusun strategi. Selama masih hidup, kita bisa melawan di lain waktu." Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Tenang saja Paman Erwin. Tidak peduli dia berasal dari keluarga besar mana. Selama aku ada di sini, siapapun tidak akan bisa berbuat apa-apa." Erwin tidak habis pikir. Dia sudah mengungkapkan betapa berbahayanya situasi ini kepada Andi. Namun Andi Rewa sama sekali tidak terpengaruh. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh di dalam hati. Apa Tuan Andi benar-benar mengira bisa mengendalikan situasi seperti ini? Memikirkannya, dia pun mengeluh dengan nada menyesal. Dibandingkan dengan Tuan Sandi, Tuan Andi ini memang berani. Tapi pandangan strategisnya masih kalah jauh. Kalau malam ini kami tidak bisa selamat,
Bukankah garis keturunan Tuan Sandi akan terputus? Pikiran ini membuat tubuh Erwin seperti tersambar petir. Dia tahu Sandi hanya memiliki satu anak, yaitu Andi Rewa. Dan dia baru tahu hari ini kalau Andi masih hidup. Oleh karena itu dia tidak bisa menerima bila satu-satunya anak dari tuannya akan tewas di sini. Bagi dirinya, hidup tersiksa selama lebih dari 20 tahun pun tidak mengapa. Namun Andi Rewa masih muda, dan dalam tubuhnya mengalir darah dari dua tokoh luar biasa, Sandi Rewa dan Margaret Anthony. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa hanya diam menyaksikan Andi Rewa mati di tempat ini. Tanpa ragu, dia pun segera mengeluarkan ponselnya dan secara naluriah hendak menelpon 911. Saat itu dia tidak peduli apakah Andi Rewa akan menghentikannya atau marah padanya. Baginya menyelamatkan nyawa Andi adalah yang paling penting. Namun, saat dia mengeluarkan ponsel dan hendak membukanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa di pojok kanan atas layar muncul tulisan "No service". Tidak ada sinyal. Di dalam hati dia terkejut. Tempat ini adalah pusat kota New York. Mana mungkin tidak ada sinyal operator? Jangan-jangan sinyal ponsel memang sengaja diblokir. Dugaannya tidak salah. Ariel khawatir saat ninja Fuji mulai bergerak akan ada pertarungan atau peluang bagi Mary Calista untuk menelpon polisi. Hal itu jelas akan membuat rencana mereka menjadi sangat rumit. Kalau Mary Calista sempat menelpon polisi, maka semua rencana mereka akan gagal total. Karena itu dia secara khusus menginstruksikan Harley agar memasang beberapa perangkat pengacau sinyal di sekitar kamar Mary Calista dengan jangkauan sekitar 20 meter. Perangkat ini sangat efektif dalam memutuskan sinyal radio. Setelah diaktifkan, sinyal ponsel maupun walkie-talkie akan langsung terputus. Dia juga memberikan remote kontrol pengacau sinyal itu kepada Hattori Kazuo. Begitu Hattori merasa waktunya tepat untuk bergerak, dia tinggal menekan tombol dan sinyal langsung terputus. Dan tepat 1 menit yang lalu, dua bawahan Hattori Kazuo saat melewati kamar Mary Calista dengan sengaja menumpahkan anggur merah yang hendak mereka antar ke ruangan depan. Anggur itu membasahi karpet wall murni dan meninggalkan noda besar berwarna merah. Hattori pun segera menyuruh mereka untuk mengganti karpet. Mereka pun langsung mengambil gulungan karpet baru dari ruang perlengkapan untuk menggantinya. 6 bodyguard di depan pintu merasa agak curiga, tapi rasa curiga itu hanya membuat mereka memperhatikan lebih ketat para pelayan tersebut. Mereka sama sekali belum menyadari bahwa bahaya sudah sangat dekat. Saat itulah Hattori Kazuo tiba-tiba menekan tombol di sakunya dan pengacau sinyal langsung aktif. Dia pun segera memberi isyarat kepada bawahannya yang bersiap mengganti karpet. Tangan-tangan mereka pun langsung menyusup ke dalam gulungan karpet. Di dalamnya tersembunyi lebih dari 10 bilah shuriken beracun. Senjata lempar tradisional ini mirip seperti pisau terbang kecil. Sudah dibaluri racun mematikan yang langsung membunuh saat menyentuh darah. Senyap namun mematikan. Setelah masing-masing dari mereka menggenggam 4 shuriken, mereka saling bertukar pandang. Saat itulah Hattori Kazuo tiba-tiba menyerang. Dengan kecepatan luar biasa, dia berbalik dan langsung melempar 4 shuriken ke arah 2 bodyguard. Yang lain juga segera menyusul. Dalam sekejap, hampir 20 shuriken melesat ke arah 6 penjaga di depan pintu. Mereka menyadari bahaya, tetapi tubuh mereka sudah tertusuk senjata sebelum mereka sempat bereaksi, dan mereka tewas seketika. Seluruh proses tidak memakan waktu lebih dari 2 detik. Hattori Kazuo lalu memberi isyarat kepada bawahannya. Mereka segera mengambil shuriken tambahan dan berlari ke arah pintu ruang VIP. Di dalam ruangan, Mary Calista dan Rara sama sekali tidak tahu bahwa bahaya sedang mengintai dari luar. Karena di aula sebelah, jamuan amal sudah dimulai,
Suara pembawa acara dan tepuk tangan penonton membuat mereka tidak mendengar apapun dari luar. Saat itu Rara bahkan masih menggerutu, kenapa tidak ada sinyal ya? Sementara itu Erwin dilanda ketegangan luar biasa. Dia tahu kalau hilangnya sinyal berarti tanda pihak lawan akan segera bergerak, dan dia sudah kehilangan kesempatan terakhir untuk bertindak. Kini dia hanya bisa pasrah pada nasib. Hanya Andi Rewa yang tetap tenang. Dengan kepekaan indera yang tajam, dia bisa menangkap seluruh pergerakan di luar. Dia teringat pengalamannya dulu menghadapi ninja keluarga Furio di Jepang. Dia yakin senjata yang digunakan saat ini sama seperti milik ninja Furio, yaitu shuriken. Dia mengernyitkan alisnya lalu tersenyum dingin sambil bergumam, "Wah, ternyata ninja Jepang ya?" Sambil bicara, tangannya diam-diam sudah menggenggam pisau penembus jiwa. Mary Kalista mendengarnya dan merasa heran. Baru saja dia hendak bertanya, namun tiba-tiba pintu ditendang dan terbuka. Hattori Kazuo memimpin 7 ninja Fuji yang menyerbu masuk dengan cepat. Dua gadis itu langsung menjerit ketakutan. Hattori Kazuo lalu berkata dingin kepada para ninja, "Selain perempuan, yang lainnya bunuh semua. Jangan sisakan satu orang pun." Namun baru saja dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia melihat Andi Rewa duduk menghadap pintu dengan santai, dan seketika kulit kepalanya terasa mati rasa. Bahkan rasa kagetnya menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan suara gemetar penuh panik, Hattori Kazuo berseru, Tuan Andi, kenapa kau ada di sini?" Ketujuh ninja lainnya langsung menoleh mengikuti arah pandang Hattori Kazuo. Begitu melihat Andi Rewa, ketujuhnya langsung jatuh berlutut serempak. Mereka menunduk dan menyembah. Mereka semua tanpa terkecuali adalah orang-orang yang pernah datang ke pemakaman keluarga Rewa untuk membantu Andi Rewa atas perintah dari Rika Akana. Di sana mereka menyaksikan sendiri kekuatan luar biasa Andi Rewa. Terutama ketika Andi Rewa hanya dengan melambaikan jari bisa membunuh 2 dari 4 panglima besar pasukan Galesong secara berturut-turut. Pemandangan itu masih membekas di benak mereka hingga hari ini. Padahal bahkan Hattori Kazuo, Hattori Hanzo, ayah dari Hattori Kazuo, pemimpin para ninja Fuji, bukan tandingan dari satupun panglima pasukan Galesong. 2 atau 3 orang selevel Hattori Hanzo pun tidak mungkin menang dari 1 panglima pasukan Galesong. Namun Andi Rewa membunuh 2 panglima perang sekaligus, seperti membunuh anjing liar. Di mata mereka kekuatan Andi Rewa sangat luar biasa. Kini melihat Andi Rewa berada di tempat ini, mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Melihat 7 bawahannya sudah berlutut, Hattori Kazuo pun tersadar. Dia buru-buru ikut berlutut, lalu berkata dengan ketakutan, "Tuan Andi, maaf. Benar-benar maaf, aku Hattori Kazuo, ninja Fuji, di bawah komando Nona Rika Akana. Dulu, di pemakaman keluarga Rewa, aku juga membantumu melawan pasukan Galesong. Hari ini, aku benar-benar tidak tahu kau ada di sini. Aku sama sekali tidak bermaksud menyinggung. Tolong maafkan aku." Mary Kalista, Rara, dan bahkan Erwin yang menyaksikan hal itu benar-benar tercengang. 1 detik sebelumnya, 8 orang itu masih terlihat ingin membunuh dengan ganas. 1 detik kemudian, ke-8-nya berlutut dan memohon ampun tanpa henti. Andi Rewa menatap Hattori Kazuo dengan pandangan dingin, lalu menyeringai sinis. "Kau Hattori Kazuo ya? Coba kau jawab. Kau memiliki berapa nyawa, sampai-sampai berani mencoba membunuhku?" Hattori Kazuo menyatukan kedua tangannya. Wajahnya pucat pasi ketakutan dan dia berkata, "Tuan Andi, ada seorang pria bernama Ariel yang membayar mahal untuk menyuruh kami menculik 2 wanita di ruangan ini dan membunuh semua yang lain. Aku sungguh tidak tahu kalau kau ada di sini." Dia pun melirik sekilas ke arah Mary Kalista dan Rara dan langsung mengenali Mary Kalista. Sekejap jiwanya seperti tercabut dari tubuhnya. Dia adalah penggemar Mary Kalista. Dan saat di pemakaman keluarga Rewa, dia juga melihat sendiri kalau Mary Kalista adalah wanita istimewa di hati Andi Rewa. Baru sekarang dia sadar
Target penculikan yang diperintahkan Ariel adalah Mary Kalista. Di dalam hati dia mengutuk, "Kurang ajar, lebih baik aku mati daripada menculik wanita milik Andi Rewa." Dengan wajah putus asa dan penuh tangisan, dia berkata, "Pantas saja, pria itu mati-matian menolak memberitahu siapa targetnya. Tidak, apa-apaan ini?" Kemudian dia melanjutkan dengan penuh rasa ketakutan dan berkata, "Tuan Andi, aku dimanfaatkan. Pria itu, orang yang memerintahkanku, hanya mengatakan ada 2 wanita di ruangan ini yang harus kami culik. Tapi dia tidak mengatakan siapa mereka." Sambil berbicara dia merangkak ke depan Andi Rewa lalu membenturkan kepalanya ke lantai berkali-kali sambil menangis. "Tuan Andi, aku benar-benar tidak tahu. Kau dan Nona Mary Kalista ada di sini. Seandainya aku tahu, dikasih 1000 nyali pun, aku tidak akan berani menyentuh Nona Mary Kalista. Tolong beri aku kesempatan."